Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk memenuhi tugas mata kuliah pelabuhan. Nama saya Hesti Martini, NPM 23640046. Latar belakang dan tujuan penelitian. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan salah satu pelabuhan utama dan pelabuhan tersibuk di Indonesia yang terletak pada kota Surabaya, Jawa Timur. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan penumpang serta menjadi gerbang perdagangan bagian kawasan Indonesia Timur atau KTI. Berkat lokasinya yang strategis di Selat Madura, Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekspor dan impor di Indonesia, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan berbagai fasilitas yang modern, seperti terminal peti kemas, terminal penumpang, dermaga bongkar muat, serta sistem logistik yang terintegrasi, pelabuhan ini mampu melayani kapal domestik maupun internasional secara efisien. Yang kedua, tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian terdapat 3 poin. Yang pertama, mengenal sejarah dan profil Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Yang kedua, mengetahui fasilitas dan layanan yang tersedia di Tanjung Perak. Dan yang ketiga, memahami peran pelabuhan dalam distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi. Untuk sejarah dan lokasi, seperti yang tertera pada gambar, Pelabuhan Tanjung Perak memiliki sejarah yang dimulai dari masa kolonial. Berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, pada masa kolonial Belanda, sebelum pelabuhan ini dibangun sebagai pelabuhan bongkar muat, pelabuhan ini digunakan sebagai pelabuhan peti kemas yang memiliki keterbatasan untuk melayani kapal-kapal besar. Pada tahun 1875, muncul rencana pembangunan pelabuhan baru oleh Insinyur W. de George, namun baru direalisasikan pada tahun 1910 di bawah rancangan Insinyur W. B. van de Goor. Pada saat itu, Pelabuhan Tanjung Perak terus berkembang pesat dan sekarang menjadi salah satu pusat pelabuhan terbesar di Indonesia dan berperan penting sebagai pusat perdagangan serta distribusi logistik bagi wilayah Indonesia bagian timur. Untuk lokasi strategis di Pelabuhan Tanjung Perak sendiri terdapat pada Kecamatan Pabean, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk luas perairannya seluas 1574,3 hektar dan luas daratannya 547 hektar, berada di jalur strategis Selat Madura. Untuk layout dan fasilitas utama, seperti yang tertera pada gambar di layout, terdapat 8 zona yang terbagi menjadi zona terminal, port assistant, zona perkantoran dan bisnis, zona pusat bisnis dan perdagangan, terminal truk, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau. Untuk fasilitas utama sendiri pada Pelabuhan Tanjung Perak ada ruang tunggu ber-AC, musola dan toilet, food court, ATM dan layanan kesehatan, area parkir, garbeta, lift, eskalator, dan fasilitas difabel. Untuk alur pelayanan dan sistem logistik pada Pelabuhan Tanjung Perak, terdapat 2 alur. Yang pertama, alur pelayaran Barat Surabaya atau sering disebut APBS, dan kemudian dilanjutkan ke alur pelayaran Timur. Pada APBS merupakan jalur utama yang paling banyak digunakan kapal keluar masuk pada pelabuhan ini. Jalur ini memiliki panjang sekitar 125 mil dari laut dan lebarnya itu 100 meter. Kedalaman antara 9,7 sampai 12 meter, sehingga dapat melayani kapal berukuran besar.
Untuk alur pelayaran timur, pelayaran ini memiliki panjang 22,5 mil dengan kedalaman yang lebih dangkal, sekitar 2,5 sampai 5 meter. Kedua jalur tersebut dilengkapi sarana bantu berupa buoy yang menjamin keselamatan pelayaran. Nah, untuk sistem logistik di Pelabuhan Tanjung Perak bertujuan mengatur arus barang dan kendaraan agar proses bongkar muat berlangsung efisien. Sistem ini didukung oleh buffer area, yaitu tempat penampungan sementara truk sebelum masuk ke terminal, sehingga mengurangi kemacetan. Yang kedua ada Terminal Booking System atau TBS. Sistem digital mengatur jadwal kedatangan truk agar tidak terjadi antrian panjang. Yang ketiga ada CCDC atau Cargo Consolidation and Distribution Center, pusat pengumpulan dan penyortiran distribusi barang serta peti kemas. Terakhir ada Flyover Truk Lameng, merupakan akses khusus yang mempercepat pergerakan kendaraan logistik keluar dan masuk pelabuhan, teman-teman. Untuk permasalahan pada Pelabuhan Tanjung Perak terdapat 4 permasalahan. Yang pertama ada waiting time kapal yang sangat tinggi. Banyaknya kapal keluar masuk area pelabuhan menyebabkan antrean kapal mengular dan kondisi ini memerlukan waktu tunggu atau waiting time yang tinggi. Yang kedua ada sedimentasi alur pelayaran. Untuk masalah ini merupakan terjadi pengendapan lumpur dan sedimen yang menyebabkan kedalaman alur pelayaran itu berkurang, teman-teman. Akibatnya kapal besar mengalami kesulitan saat masuk dan keluar pelabuhan. Yang ketiga ada keterbatasan alat bongkar muat. Jumlah alat bongkar muat seperti kren, kapal pandu, kapal tunda tanggang yang belum selesai sebanding dengan volume kapal dan barang yang dilayani. Yang terakhir ada resiko keselamatan dan navigasi. Tingginya lalu lintas kapal, kondisi cuaca, serta keterbatasan sarana navigasi dapat meningkatkan resiko kecelakaan pelayaran. Namun, dari permasalahan tersebut, kita memiliki beberapa solusi permasalahannya. Yang pertama ada penerapan sistem digital Faster Traffic Center. Yang kedua, penambahan kapasitas dermaga. Yang ketiga, ada optimalisasi jadwal keberangkatan. Nah, 3 poin tadi ini merupakan solusi dari permasalahan sebelumnya, yaitu waiting time yang sangat tinggi. Pada permasalahan kedua, kita memiliki 2 poin solusi. Yang pertama, pengerukan alur pelayaran secara berkala. Nah, ini akan mengurangi sedimentasi yang menjadi permasalahan sebelumnya. Yang kedua, ada pemantauan kondisi alur menggunakan survei batimetri. Yang ketiga, untuk pemecahan masalah poin 3 ada beberapa poin. Pertama ada modernisasi peralatan pelabuhan. Yang kedua penambahan alat bongkar muat.